Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesma Salwa Hairisa dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan lanjutan dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Berikut kita akan membahas tentang kehidupan politik di Kerajaan Majapahit. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit itu ada Raden Wijaya yang memerintah sejak tahun 1293 sampai dengan 1309. Dan yang kedua ada Sri Jaya Negara dari tahun 1309 sampai dengan 1328. Dan yang ketiga ada Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardana pada tahun 1328 sampai dengan 1350. Yang keempat ada Hayam Wuruk pada tahun 1372 sampai dengan 1389. Yang kelima ada Wikramawardana pada tahun 1389 sampai dengan 1429. Yang keenam ada Suhita pada tahun 1429 sampai dengan 1447. Dan yang terakhir ada Dia Kertawijaya pada tahun 1447 sampai dengan 1451. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi pada akhir abad ke-14. Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Ada juga beberapa faktor yang mendorong kehancuran Kerajaan Majapahit. Yang pertama, tidak adanya raja yang cakap untuk memerintah setelah Raja Hayam Wuruk. Yang kedua, terjadinya perang saudara atau perang prekrek. Yang ketiga, banyaknya daerah jajahan Majapahit yang melepaskan diri. Dan yang keempat, ada perdagangan Kerajaan Majapahit terdesak oleh perkembangan perdagangan di Malaka. Dan yang terakhir, terdesak oleh masuknya pengaruh Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Selanjutnya kita ngebahas tentang kehidupan sosial Kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk meliputi seluruh Nusantara termasuk Singapura dan Semenanjung Melayu. Wilayah itu kemudian dibagi-bagi menjadi 8 daerah atau disebut daerah 8, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Melayu, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat. Adapun nama-nama pejabat tersebut, yang pertama Rakrian Mahamantri Kartini, dijabat oleh putra-putra raja yang merupakan gabungan jabatan dari pangkat Rakrian Mahamantri I Hinu, Rakrian Mahamantri I Halu, dan Rakrian Mahamantri I Sirikan. Dan yang kedua ada Rakrian Mantri Pakirakiran. Itu adalah suatu dewan yang terdiri atas 5 orang pejabat tinggi kerajaan yang berfungsi sebagai badan pelaksanaan pemerintah. Dan yang ketiga ada Dharma Madhyaksa, adalah jabatan bidang keagamaan. Dan yang keempat ada urusan kelautan angkatan laut yang dipegang oleh Laksamana Nala. Barusan kita habis ngebahas kehidupan sosial Kerajaan Majapahit, dan sekarang kita bakalan ngebahas tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Yang pertama, di Pulau Jawa dititik beratkan sebagai sektor pertanian. Dan yang kedua, di luar Pulau Jawa dititik beratkan pada tanaman rempahan dan tanaman perdagangan. Yang ketiga, di sepanjang sungai-sungai besar berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. Dan yang keempat, di kota-kota pelabuhan dikembangkan perdagangan antar pulau dengan luar negeri seperti Cina, Campa, dan India. Dan yang kelima, di kota-kota pelabuhan pemerintah menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja pemerintah menerima upeti dengan jumlah yang sangat besar. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang kehidupan kebudayaan di Kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang sangat pesat, terutama karya sastra. Karya sastra pada masa
Majapahit adalah yang pertama kitab Suta Soma karangan Empu Tantular, yang kedua kitab Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular, yang ketiga kitab Negara Kertagama karangan Empu Tantular, dan yang keempat ada kitab Kunajarakama dan Partna Hayajna. Dan itu belum diketahui pengarangnya sampai sekarang siapa. Sekian dari saya tentang kerajaan Majapahit, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.